perspektif itu ya beda aja. Jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi ketika kita bisa saling tukeran informasi, tukeran perspektif gitu, dan ada konteksnya, itu bisa jadi safe space yang produktif gitu untuk ibu-ibunya juga. Ada cerita para puan. Halo kawan puan, kita bertemu lagi di podcast Cerita Para Puan. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sebetulnya cukup dekat dengan perempuan, khususnya para ibu. Seperti kita tahu, kita udah memasuki tahun kedua pandemi, dan sebagian besar kita sudah mulai work from home itu dari tahun lalu. Nah, kalau misalnya kawan puan tahu, setiap kali kita WFH, khususnya para ibu, biasanya kan seperti agak awalnya mungkin senang karena akhirnya bisa deket dengan anak di rumah. Tapi lalu lambat laun stresnya itu mulai tumbuh tuh, mulai build up. Karena antara kerjaan, lalu anak yang minta dibantu atau minta ditemenin, tambah mungkin ada suami juga di rumah, itu udah campur aduk. Sebetulnya kawan puan, hal semacam ini yang mungkin kawan puan rasakan sebetulnya sudah dialami cukup lama sama mereka yang bekerja sebagai freelancer. Karena mereka ada di rumah, mereka juga harus juggling, mengerjakan banyak hal di rumah, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan. Nah, buat yang sekarang, tamu kita yang sekarang, ini adalah seorang ibu, seorang istri, tapi juga seorang freelancer, tepatnya freelancer ilustrator. Namanya adalah Putih Puar. Nah, kawan puan pasti udah pernah tahu, mungkin ngikutin juga Instagramnya @byputih. Mbak Putih ini banyak kasih lihat tentang ilustrasi kegelisahan sehari-hari seorang perempuan, khususnya para ibu. Dalam podcast kali ini kita akan dengar ceritanya Mbak Putih, bagaimana dia juga juggling urusan pekerjaan sebagai ibu dan sebagai istri di masa pandemi. Apakah sama dengan yang kawan puan rasakan atau tidak? Nanti kita akan cari tahu. Lalu bagaimana juga Mbak Putih itu bisa sukses, itu juga kita akan cari tahu caranya. Jadi kita sambut aja tamu kita minggu ini, Mbak Putih Puar. Halo Mbak Putih. Hai Mbak Indi. Terima kasih banyak ya udah menyempatkan waktu di antara kesibukan buat ngobrol sama para puan. Ya aduh, aku malah seneng banget nih diajakin ngobrol sama para puan. Kita itu setiap kali kalau ketemu, belum pernah ketemu fisik kayak gini ya Mbak, ini baru pertama ya. Biasanya bercandanya kalau nggak di antar screen, di poster ya. Di poster. Minimal pernah berdampingan di poster. Sekarang kita berdampingannya nyata. Aku tuh kan suka banget ya, aku kan follow Instagramnya Mbak Putih gitu. Terus aku tuh suka banget karena itu sehari-hari, terus gambarnya kan lucu-lucu gitu. Sebetulnya gambar tuh dari kapan sih Mbak Putih? Aku sebenarnya suka gambar itu udah dari SD, dari zaman suka Sailor Moon. Ketahuan ya angkatan berapa ya? Yang bentar lagi mau tayang lagi kan? Iya. Jadi untuk yang baru tahu Sailor Moon di Netflix, berarti mungkin kita sedikit beda generasinya, sedikit aja gitu. Terus aku emang udah suka gambar dari SD itu, terus emang udah kelihatan ada bakat mengkomersilkan ilustrasi karena waktu kelas 3 SD itu aku udah mulai ngejualin gambar aku gitu ke kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Kayak ini mau beli nggak? Ini kalau kertas kosong aku hiasin ini jadi lucu deh buat notes-notes gitu. Terus ada yang beli, mungkin karena anak SD fear of missing out atau apa gitu, ternyata pada beli gitu. Jadi kayaknya mungkin kalau ditanya gambar dan komersialisasi gambar itu udah dari dulu. Nah, tapi kenapa pilih maksudnya ke arah ilustrasi gitu? Kan sebenarnya macam-macam ya bentuk variasi menggambar itu kan macam-macam, Mbak. Kenapa akhirnya fokusnya ke situ sih? Mungkin karena aku juga suka nulis, suka cerita. Jadi kayaknya kalau dulu pelajaran favorit itu adalah melukis dan mengarang. Dulu bahasanya beneran kayak mengarang gitu kan, mengarang cerita. Jadi aku suka nulis juga. Nah, tapi aku kalau misalnya dibilang, ini ada kertas kosong, gambar sekarang. Aku nggak yang bisa langsung wow gitu. Jadi aku biasanya justru emang harus ada briefnya. Nah jadi kalau misalnya ada buku ilustrasi, ada ceritanya, terus aku disuruh gambar berdasarkan itu, nah aku suka gitu. Nah jadi kayaknya mungkin memang dari dulu ada kecenderungan pengen gambar aku tuh bisa untuk part of storytelling. Nah
Tapi yang seru kan dari kelas 3 SD ternyata udah bisa dikomersialisasi itu ya gitu. Dari waktu masih kecil sempat buat gak sih kayak ada satu karakter khusus yang akhirnya orang kayak, oh ini gambarnya putih nih, atau baru belakangan gitu? Sebetulnya gaya gambarku sekarang itu nggak jauh beda sama cara gambar aku waktu SD kelas 5 atau gitu, 6. iya Oh, ya. jadi kan kalau Sailor Moon tuh kelas 2. Terus as time goes by masih menggambar di kelas 5 6 SD tuh aku emang udah mulai bikin komik buat mading. Oke. Nah, tapi sebetulnya bentuk bulet-buletannya, terus senyum-senyumnya, gembul-gembulnya itu kurang lebih mirip sih. Jadi itu gitu. kebawa sampai sekarang. Jadi abis kan kalau kita pikir Sailor Moon zaman dulu berarti kan agak Langsing. agak Iya. manga gitu kan yang V shape di sini, terus matanya segede hampir lebih dari hidung gitu kan. Ternyata malah dari dulu yang karakter yang Mbak Putih sekarang itu udah ada ya? Karena kalau yang gambar Sailor Moon manga gitu lebih susah. Sebenarnya manga itu ada yang versi chibi-nya juga, yang gembulnya. Nah, aku kayak lebih ke akhirnya mengadopsi si chibi style itu, lalu mungkin digabung sama pengalaman hidup gitu kali. Jadilah style kalau gambar misalnya yang sekarang. kayak yang cabi tadi, yang chibi, kan kalau di manga tuh berarti dia chibi kan ya kita sebutannya. Itu sendiri tadi ceritanya gimana Mbak? Karena aku juga bukan tipe yang badannya langsing banget gitu ya, jadi aku suka ngerasa kenapa sih kalau perempuan tuh harus digambarin kakinya panjang, terus Sailor Moon itu tadi ya, terus udah gitu kayak langsing, dagunya lancip banget gitu. Aku ngerasa ya udahlah kan yang kayak gitu udah banyak. Nah sekarang gue bikin yang versi nggak apa-apa juga kok, lucu juga kalau misalnya gembul-gembul atau kadang aku suka kayak kalau random tuh gambar perempuan yang rambutnya keriting kribo gitu. Aku seneng sih, jadi emang bisa boleh dibilang part of diversity dalam artwork. Nah kalau misalnya kayak di IG lagi nih Mbak, itu kan dia ilustrasinya kayak lucu, tapi sebenarnya kan ceritanya tuh cerita sehari-hari banget. Ya. Kan kalau misalnya ngelihat dari story-nya Mbak Putih juga waktu online course, terus kan ada ilustrasinya menggambarkan gitu juga. Itu dia mulainya sebenarnya gimana sih Mbak? Karena itu kayak sangat perempuan banget loh sebetulnya itu. Sebetulnya itu mulainya dari aku abis lahiran. Jadi sebelum aku lahiran, aku tuh udah mulai pakai IG Bayi Putih ini untuk kayak promosi orang kalau mau digambarin. Nah setelah lahiran, aku tutup si commission itu gitu. Cuman tapi aku tetap pengen gambar nih, tetap pengen si IG ini tuh ada isinya gitu. Nah jadi mulailah aku bikin komik yang sebetulnya isinya keluh kesah aku gitu. Kebanyakan soal kayak keresahan sebagai ibu-ibu. Nah ternyata dari situ lumayan banyak, awalnya juga dari teman-teman yang iya Put ini tuh gue banget gitu. Jadi yang tadinya aku pikir kayak cuman curhat random aja, ternyata jadi ngerasa didukung gitu loh, ngerasa oh ternyata aku tuh nggak sendirian juga kok berpikir kayak gini gitu. Nah baru dari situ makin lama akhirnya lumayan rajin bikin konten ibu-ibu gitu. Kalau misalnya kayak gitu ada teman-teman yang akhirnya cerita balik gitu nggak sih Mbak? Banyak. Biasanya tuh jadi kayak sarana curcol gitu. Karena salah satu yang aku rasa kelebihan dari media komik itu adalah kita bisa balut dengan humor. Iya. Padahal sebetulnya ngeluh kan. Intinya iya. sebetulnya aduh gue capek banget nih jadi ibu gitu. Tapi dengan komik kadang-kadang kita bisa twist itu sebagai sesuatu yang lucu dan harmless. Karena kan mungkin kita sebagai perempuan gitu ya suka takut dijudge kayak lo bersyukur lah udah nggak semua orang dapat anak gitu kan, maksudnya selalu kita ada pikiran-pikiran gitu kayak kok lo nggak bersyukur banget sih, kok lemah banget sih gitu ya, kok cengeng banget ngeluh melulu gitu. Tapi kalau kita balut dengan humor itu biasanya jadi lebih bisa diterima. Nah jadi akhirnya banyak, iya Mbak ini aku banget gitu. Termasuk kayak misalnya pas awal-awal aku lahiran itu kayaknya lagi booming banget mamagram. Jadi ibu-ibu yang baru lahiran terus kayak dorong stroller tapi udah kayak cantik banget kayak selebritis gitu loh. Nah aku tuh kayak ngerasa wah ini antitesis gue banget nih gitu. Jadi akhirnya aku bilang lah kayak melihat ibu-ibu expectation reality gitu. Nah, ternyata itu banyak banget yang suka dan bilang iya setuju gitu. Dan jadi sejak itu aku rasa memang itu kan satu bentuk keresahan aku ya, kayak kenapa sih ada ekspektasi bahwa perempuan itu
setelah lahiran harus cantik lagi, harus cepet, harus get everything together lagi gitu. Terus harus bisa anaknya gendut, anaknya bisa makan. Kayaknya ekspektasinya itu memberatkan sekali gitu untuk perempuan modern ini gitu. Mungkin itu sih akhirnya jadilah konten. Tapi karena sekarang aku juga udah nggak terlalu banyak berkeluh kesah lagi karena anakku udah lebih manageable, ya akhirnya sekarang jadi lebih ke konten sehari-hari. Oke Mbak, sekarang mari kita bicara soal buku. Wah, menarik. Nah, aku udah nebak nih, kalau misalnya aku mulai dengan, mari kita bicara buku. Aku pengen lihat kira-kira ekspresinya Mbak Putih itu kayak apa. Menarik ya berarti Mbak? Menarik. Kalau, kan orang suka sesederhana ini, baca buku itu biar apa sih? Ya buat relaxing gitu ya. Habis seharian kerja atau apa, terus baca buku, rekreasional gitu. Tapi ada yang emang mau dapet banyak ilmu gitu. Nah, kalau menurut Mbak Putih gimana? Buku buat Mbak Putih gimana? Kalau menurut aku sebetulnya kalau kita compare sama misalnya 10 apalagi 20 tahun yang lalu, buku itu kan kayaknya sekarang ada buku-buku yang perannya tergantikan oleh kecanggihan duniawi. Kecanggihan duniawi kan, misalnya buku pintar, udah nggak ada lagi kan buku pintar. RPAL, RPUL, ada juga hal-hal yang mungkin sekarang lebih menarik kalau misalnya kita langsung nonton filmnya atau secara dokumenter gitu. Atau itu untuk yang hiburan gitu, atau untuk yang informasi ya sekarang lebih banyak lah tutorial di video gitu ya, streaming. Cuman kalau aku pribadi sih tetap ngelihat buku itu nggak tergantikan dari aspek latihan untuk sabar dan menikmati proses. Karena yang pasti gini, kalau misalnya kita ngomongin apa sih bedanya buku, kan sekarang udah ada tuh di Instagram gitu kan, cara menjadi pengusaha sukses gitu kan, atau cara menjadi ibu idaman gitu kan. Nah, tapi apa bedanya sama buku? Kalau menurut aku, buku itu tidak tergantikan karena memberikan kita the whole experience yang kita bisa memahaminya, konteksnya itu lengkap. Kita bisa tahu siapa penulisnya, kita bisa tahu dia terbitnya kapan gitu kan. Kita bisa tahu latar belakang penulisnya, misalnya jadi pengusaha sukses di bawah umur 20 tahun. Kita kan bisa cek di biografi dia siapa gitu. Kalau emang udah dasar anak konglomerat, ya valid nggak sama kita gitu kan. Cocok apa enggak pendekatannya gitu. Terus udah gitu kadang-kadang kalau kita ngomongin konten-konten yang sekarang ada, orang kan rentang atensinya itu semakin pendek ya. Jadi pengennya tuh yang langsung dapat bait-nya aja. Oke, jadi inilah kunci sukses. Padahal sebetulnya kalau kita gali dari bukunya, itu tuh untuk bisa sampai keluar 3 kunci sukses itu pasti ada perjalanan panjangnya gitu. Nah, bagian-bagian yang dianggap membosankan atau kegagalan seringkali nggak di-highlight kan sebetulnya gitu. Jadi menurut aku itu kita bisa memahami sesuatu itu dengan lebih utuh ketika kita mengerti bisa lebih mendalam. Terus menurut aku perbedaan pemahaman secara menyeluruh dari sebuah konteks dan bisa memahami beberapa konteks itu sesuatu yang nggak tergantikan sih gitu. Apakah itu alasan kenapa akhirnya Mbak Putih bikin book club? Nih coba saya sebutnya supaya mudah-mudahan benar. Bu Ibu baca buku book club. Betul ya? Oke. Quiz, B-nya ada berapa? Bu Ibu baca buku book club. B-nya 4 ya. Ini tesnya oke banget ya. Iya, ini emang branding kita. Jadi kayak supaya diingat gitu kan. Misalnya kan pencerah literasi ya biasa kan. Tapi kalau kayak dari nama aja udah ribet kan orang kayak gimana ini itu book club yang namanya ribet ya gitu. Namanya ribet. Iya, jadi kalau Bu Ibu baca buku book club itu sih sebetulnya satu karena aku memang suka buku tadi, dua karena keresahan aku melihat kayaknya sekarang kemampuan literasi orang Indonesia, memang ada datanya juga kan, waktu itu sempat ada data bahwa kita peringkat ke 60 dari 61 gitu kan dalam hal pemahaman, dan aku melihatnya ke depannya ini kemampuan literasi baca dan tulis itu akan esensial banget karena bayangin sekarang kita apa-apa digital, berasa banget kan nih pandemi gitu. Kalau dulu orang mau transaksi jual beli bisa ke pasar, berapa nih? Nah, kan tawar dah gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita sekarang udah semuanya ke online, pasti kita kan harus menulis dan membaca ini harganya berapa, bahannya apa, karena kita nggak bisa pegang langsung. Nah, jadi maksud aku ini pasti akan kepake terus, tapi kayaknya kemampuan literasi orang Indonesia itu tidak
terasah gitu kan, apalagi minat baca kita nggak pernah tinggi-tinggi banget gitu. Nah, setelah jadi ibu, aku ngerasain banget bahwa sebetulnya ibu-ibu itu penting banget. Maksudnya gini, di rumah kita itu menjadi salah satu penentu pengambilan keputusan. Terus kita juga yang akan apalagi di Indonesia ya, biasanya kita ibu-ibulah yang akan menjadi pengajar pertama dan utama anak-anak gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dari ibu-ibunya aja secara kemampuan literasi itu tidak baik dan tidak mau diasah gitu kan, apa jadinya nanti anak-anak? Lalu gimana bisa diskusi di rumah itu jadi fruitful kalau ibu-ibunya juga kemakan hoax gitu kan. Sumber beritanya antara sedikit Iya, atau keliru gitu kan. ya. Iya Pak, kalau kata grup WA sih inilah investasi yang menguntungkan Pak gitu kan. Tapi ternyata investasi bodong. Kan kebayang itu multiplier efeknya bisa besar banget kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari ibu-ibunya juga bisa berusaha setidaknya sadar bahwa oh ada loh yang namanya kemampuan literasi yang kita perlu tingkatkan dan kita turunkan ke anak gitu. Menurut aku itu jadi akan bagus banget untuk keluarga dan untuk ke depannya. Karena kalau ngomongin minat baca atau literasi, apa yang dilakuin ibu-ibu hari ini ya mungkin baru berasa nanti kalau anaknya udah 10 tahun, 20 tahun gitu. Tapi Mbak, aku tuh kepikir ya kan Mbak itu kan freelance illustrator juga, yang artinya kan kadang akan ada project yang dikerjakan nih. Oh iya. Lalu sebagai working at home mom nih ya, kan berarti kan ada urusan rumah tangga dan anak juga yang harus diurus gitu ya. Lalu sekarang ada BBBB. Gitu. Itu gimana Mbak? Dan kenapa akhirnya tetap mau menjalankan book club ini? Self actualization kah atau sebetulnya kalau ditanya motivasi kadang-kadang terdengar altruistik juga ya kalau aku bilang enggak sih, emang karena benar-benar sekepengen itu membagikan spirit bisa meningkatkan literasi gitu, karena aku ngerasa sepenting itu gitu. Tapi mungkin kalau ditanya motivasi yang lebih selfish gitu, mungkin aku juga pengen cari temen sesama ibu-ibu yang suka baca, karena kadang-kadang kalau misalnya kita ada temennya, kita juga ngerasa nggak sendirian gitu. Dan ternyata memang kalau Bibi lagi ada diskusi, aku senang tuh ngelihat karena banyak juga ibu-ibu yang bacanya tuh berat, tapi mereka, aduh gue mau diskusi sama siapa nih gitu kan. Jadi senang juga sih ketika ada feedback yang baik, walaupun mungkin bukan langsung berupa impact yang gimana-gimana banget, tapi ketika ada sambutan, ketika kita bisa menjadi safe space, aku ngerasa kayaknya pengen deh ada lebih banyak orang yang bisa merasakan, oh seru loh baca buku, oh ada faedahnya loh gitu. Mbak, aku jadi penasaran dikit nih, ketika tadi Mbak bilang seru loh karena ada safe space gitu ya, safe space yang ada di BBB Club ini. Kalau yang dari Mbak lihat gitu ya, safe space-nya akhirnya seperti apa sih? Apakah kadang ibu-ibu yang ada di klub ini, emang ada sesuatu hal yang kadang mereka jadi nggak bisa cerita ke orang atau gimana tuh? Kalau yang aku rasakan nih, kadang-kadang kan kita ini di Indonesia itu masih berasa nggak sih ada aja yang bilang jadi perempuan jangan pinter-pinter banget atau istri jangan pinter-pinter banget nanti pembangkang. Maksudnya ada kan, maksudnya mungkin nggak se-harsh itu, tapi masih ada tuh pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Padahal sebetulnya kayak misalnya kita jadi istri, tapi kita well informed gitu ya, nggak usah ngomong pinter deh, tapi kita well informed, kita kritis. Itu kan sebetulnya yang untung suami juga. Kalau misalnya kena investasi bodong, yang rugi kan sebetulnya laki-lakinya juga kan sebetulnya gitu. Jadi mungkin itu satu gitu. Terus udah gitu di Bibi salah satu spiritnya adalah kesetaraan gender atau gender equality. Banyak orang yang wait, apalagi ngeliat aku pakai kerudung kan, wah ini nih Islam melenceng nih gitu kan. Kenapa ngomongin kayak gitu? Tapi sebetulnya menurut aku ya kesetaraan itu kan tetap bisa saling menghormati, bisa tetap saling mengisi gitu kan ya. Ya kita tetap hormat lah sama suami kita walaupun kita progresif atau apa ya, suami juga hormat sama kita. Nah, jadi kadang-kadang diskusi-diskusi seperti itu butuh ruang yang ada konteksnya. Kalau misalnya kita ngomongin itu di mimbar terbuka gitu ya, di sosial media, wah udah pasti kan ada berbagai macam tanggapan gitu kan. Tapi ketika kita punya
ruang diskusi kita ngomongin soal keperempuanan, kita ngomongin soal hal-hal yang mungkin kita jadi udah tahu, orang-orang ini yang ikutan diskusi di BBB ini sebetulnya cukup open minded dan cukup memahami konteks lah untuk ngomongin hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itulah yang tadi aku bilang kenapa dia safe space gitu. Dan kita juga berusaha untuk jangan menjudge gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa ya kalau cuman baru baca buku fiksi-fiksi aja mah belum bisa lah diskusi sama kita gitu kan. Takutnya ada yang kayak gitu. Nah kita enggak gitu. Jadi semua bisa berkontribusi dan saling belajar satu sama lain. Karena itu tadi kadang-kadang perspektif itu ya beda aja. Jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi ketika kita bisa saling tukeran informasi, tukeran perspektif gitu, dan ada konteksnya, itu bisa jadi safe space yang produktif gitu untuk ibu-ibunya juga. Itu ceritanya jadi sama banget dengan para puan karena memang niatnya support system dan memberikan safe space buat diskusi. Tapi memang aku setuju sih masuk dalam diskusi itu nggak bisa kosongan gitu kali ya Mbak ya. Kita harus ready, paham konteks, well prepared dan terbuka sebenarnya dengerin komen atau tanggapan dari yang lain ya. Aku rasa kawan puan yang dengerin dan yang nonton nih perlu juga nih kalau misalnya ada ibu-ibu ya yang ada yang mau ikutan book club kan bisa ya Mbak ya. Iya. Tuh, kita akan dengan senang hati. Dengan terbuka ya. Dengan Saya terbuka. juga mau sih sebenarnya Mbak.